Dan saya kira mungkin juga percakapan ini saya jadi teringat sekarang ini adalah pada masa 14 hari kampanye di seluruh dunia ya untuk menghentikan kekerasan perempuan. Bahwa sebenarnya susah untuk sebagai seorang perempuan untuk mencari keadilan di Indonesia, apalagi kita itu perempuan itu kan kebanyakan di rumah gitu kan, kita tidak mempunyai koneksi, kita tidak mempunyai halo sahabat dari Komjak TV dimanapun berada, saya mau perkenalkan diri nih, saya komisioner dari Komisi Kejaksaan saat ini, Rita Serena Kuliboso. Saat ini kedatangan tamu, ya, Dr. Erlin Halim. Dr. Erlin Halim ini sebenarnya sudah pernah berkontak ya kepada Komisi Kejaksaan ya. Dan hari ini jadi tamu beraudiensi dengan Komjak, tapi kita ingin ngobrol di sini tentang apa sih yang menjadi latar belakang permasalahan yang dihadapi. Mungkin secara singkat aja karena Dr. Erlin juga selama ini sudah cukup viral ya di mana-mana. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Halo sahabat Komjak TV, saya Dr. Erlin. Saya juga pernah menjadi Putri Indonesia Favorit tahun 2010. Di sini saya mau menceritakan sedikit ya Bu, bahwa sebenarnya susah untuk sebagai seorang perempuan untuk mencari keadilan di Indonesia, apalagi kita itu perempuan itu kan kebanyakan di rumah gitu kan, kita tidak mempunyai koneksi, kita tidak punya backingan, dan jujur saja sebagai seorang perempuan pun keuangan kita pun mungkin tidak sekuat seperti laki-laki yang mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah begitu. Nah, singkat cerita, pada tanggal 6 Februari 2022 saya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat saya gitu kan, oleh terdekat saya, sampai akhirnya itu saya melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan LP 646 pada saat itu 2022. Sekarang sudah 2024. Ternyata berkas saya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas saya sudah dinyatakan lengkap. Artinya kalau sudah berkas dinyatakan lengkap, tinggal bagaimana dari pihak kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang patut saya sayangkan di sini, kenapa sampai akhirnya saya memberikan diri Bu untuk ke Komjak, adalah kenapa sampai saat ini Kejati DKI Jakarta belum mengeluarkan surat P21. Padahal kan surat P21 itu dibutuhkan oleh para penyidik Polda Metro Jaya untuk menyerahkan para tersangka. Jadi terkesan seperti memperlambat perjalanan kasus ini gitu. Apakah ini ada faktor X misalnya ya Bu ya, yang kembali lagi ya Bu, kita sudah sering mendengar yang namanya istilah-istilah seperti baking begitu kan. Masih zaman nggak sih baking sampai sekarang gitu? Mungkin nanti Ibu komisioner yang bisa menjelaskan. Bisa nggak sih orang kalau misalnya mau dipenjara baking nggak jadi penjara gitu? Atau orang dengan baking jadi kebal hukum gitu kan? Terus yang kedua, Indonesia itu masih rentan dengan yang namanya korupsi Bu, gratifikasi. Ya bisa-bisa aja yang A jadi B, yang B jadi C. Nah itu adalah peran dari teman-teman semua yang melihat siaran dari siaran Komjak RI ini, dengan peran dari Komjak juga gitu kan, untuk mengawasi bagaimana perjalanan kasus ini. Jadi kan perjalanan kasus saya ini Bu menjadi cerita untuk perempuan-perempuan di Indonesia itu berjuang mencari keadilan. Ya, jadi Dr. Erlin sebagai pelapor ya menyampaikan bahwa perkaranya sudah dilaporkan ke kepolisian dan kemudian masuk ke tahap yang cukup panjang ya proses penyidikannya, dan tekun juga ya untuk memantau semuanya proses yang sekarang ini berlangsung di Kejaksaan Tinggi. Berkasnya dengan pemantauan dari Komisi Kejaksaan, kita memang melihat bahwa perkaranya memang masuk ke dapat jawaban bahwa sudah P21. Dengan kemudian proses selanjutnya tentunya akan ada pelimpahan ke pengadilan dan kemudian juga mulai bersidang gitu ya. Nah, jadi saya kira mungkin satu proses yang cukup panjang memang ya, bahwa kalau kemudian ada backingan dan lain-lain silakan disampaikan informasinya secara detail supaya kita bisa memantau, karena
salah satu tugas dari Komisi Kejaksaan adalah melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kerja-kerja satuan kerja dari kejaksaan, seluruh kejaksaan di Indonesia. Jadi tidak luput juga dengan kasusnya Andi sebagai pelapor, ya. Kami sudah melakukan pengecekan, meminta penjelasan perkembangannya bahwa perkaranya sudah masuk ke tahap P21. Berarti udah P21 ya, Bu? P21. Jadi harapannya segera perkara ini dilimpahkan ke pengadilan dan bersidang. Ya, mungkin satu hal yang proses yang tadi kita dengar ya dari yang disampaikan, sebenarnya ibu ini sebagai pelapor, dia di tempat kejadian itu mendapatkan penganiayaan ya sehingga fisik itu, tapi dalam rangkanya waktu itu ingin bertemu dengan anaknya ya. Iya. Anak yang sebenarnya ibu menjadi orang tua asuhnya ya berdasarkan putusan pengadilan. Tapi oke lah, nanti perkara kepersidangan mungkin yang sudah kita temukan di dalam laporan yang ada atau proses itu akan masuk ke pasal 170 ya KUHP, pengeroyokan ya. Jadi pengeroyokan berarti itu dilakukan oleh beberapa orang dan kemudian jadi tersangkanya mudah-mudahan akan segera disidangkan karena sampai saat ini tidak ditahan ya. Iya, belum ditahan. Dengan proses penyidikan kepolisian, kemudian kejaksaan dan akan sampai ke pengadilan. Jadi saya kira hal itu yang menjadi perhatian Komisi Kejaksaan juga untuk supaya perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan dan kemudian itu menjadi satu tugas dari jaksa penuntut umum yang nantinya akan membawa berkasnya ke persidangan dan kemudian ibu akan memberi penjelasan atau memberi keterangan sebagai saksi korban di persidangan. Saya kira itu yang juga perlu ibu persiapkan ya. Saya sebagai korban di sini tidak begitu banyak yang harus saya persiapkan karena semua itu berjalan senaturalisasi mungkin gitu kan, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, berdasarkan semuanya yang ada apa adanya yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak yang harus saya input di dalam otak saya gitu kan, karena ya kita emang apa adanya begitu sebagaimana penanganan perkara saya pada saat di Polda Metro Jaya, dan saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, kepada Polri sudah memberikan titik terang di dalam perkara ini. Tinggal sekarang PR-nya adalah di Kejaksaan Republik Indonesia seperti itu. Saya yakin para jaksa yang menangani perkara saya memiliki hati nurani, tidak bisa disetir oleh kanan kiri, bahkan berani untuk melawan para backingan para tersangka seperti itu kan. Ya begitu. Iya. Anaknya sekarang usia berapa ya? Perempuan ya? Anak saya perempuan. Namanya siapa? Namanya kalau saya panggil adalah Talia. Talia artinya apa? Talia adalah kekuatan dari Tuhan. Iya. Talia yang kuat. Gitu aja. Ya, jadi terakhir ketemu dengan anaknya di peristiwa itu ya, yang TKP di... Saya sudah lama, jadi kalau melihat cerita ke belakang ya Bu, untuk saya bertemu dengan sulit sekali. Mungkin teman-teman sahabat Komjak TV bisa melihat TikTok saya, cari aja Aileen Halim Official. Di sana cukup terang bagaimana prosesnya saya ingin bertemu dengan anak. Saya harus berhadapan dengan para oknum polisi di sana yang berjaga gitu kan, harus perdebatan mulut seperti itu, dan cukup disayangkan sekali sampai menjadi masalah jadi panjang seperti ini gitu kan. Ya siapa sih yang mau bersentuhan dengan hukum ya Bu ya, termasuk tersangka ini kan, apalagi mereka ini adalah orang yang pernah dekat dengan saya, orang circle terdekat saya gitu. Ya tapi mau gimana lagi, ini kita kehidupan kan punya aturan gitu kan, hati nuraninya di mana gitu kan, etikat baiknya di mana sih, kok tega-teganya untuk tidak mempertemukan anak dengan ibunya atau ibunya dengan anaknya seperti itu ya, sekedar video call aja atau seperti apa, tapi itu kan tidak terjadi. Dan cukup disayangkan sekali juga Bu, beberapa pekan terakhir ini saya mengalami intimidasi. Jadi ada beberapa yang mencoba untuk meneror saya seperti itu, jangan sampai ini viral begitu kan, jangan sampai kasus ini menjadi P21 dan jangan sampai mereka menjadi tersangka, nanti kamu berhadapan dengan saya. Kembali lagi di sini, saya sebagai perempuan mencari keadilan. Saya pernah berjuang hidup dan mati saya di meja operasi melahirkan anak itu. Saya tidak akan pernah takut akan apapun.
saya percaya Indonesia hukumnya baik, penegakan hukumnya baik. Ya, saya kira kita pahami ya perjuangan dari Ibu Alin ya, cukup panjang ya. Tadi seperti disebutkan bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan sendiri dan sekarang jauh dari jamahan ataupun juga sentuhan langsung gitu ya. Perjuangannya sudah cukup dengan melalui viral ya. Kemudian juga mungkin juga udah mendatangi banyak lembaga institusi-institusi yang terkait ya. Kemana saja tuh untuk juga apakah mereka juga memberikan simpati yang Ibu dapatkan atau mereka memang mendukung apa yang Ibu perjuangkan? Karena saya kira isunya adalah Ibu mempunyai hak asuh atas anak, tapi secara fisik anak itu tidak ada pada Ibu gitu ya. Jadi eksekusi putusan perkara perdata ini memang salah satu isu yang menjadi perhatian kita bersama ya di Indonesia ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi selama berkasus dengan hak asuh anak ini, yang utama saya sebagai seorang ibu di sini, saya bukan menekankan kepada egonya saya gitu kan. Saya lebih memikirkan bagaimana anak yang menjadi korban perceraian. Mereka harus kehilangan salah satu sosok, baik ayah ataupun ibu. Sampai pada akhirnya saya memiliki suatu perkumpulan namanya Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia, di mana di sana semua ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul gitu kan untuk mengembalikan hak anak dari korban cerai. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman semua yang seperjuangan, kami kesana kemari, kami bersentuhan dengan namanya Bapak Presiden, Kementerian, bahkan kami pernah beraudiensi dengan Ibu Menteri juga gitu kan. Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan, ya. Di sana kami disambut baik dan kami berterima kasih bahwa sebenarnya pemerintah ini peduli, negara itu hadir Bu, negara itu hadir. Cuma kadang itu implementasi hukum kita itu tidak sebanding dengan norma hukum yang sudah ada gitu. Contohlah tentang penerapan 330 penculikan anak gitu kan, 330 KUHP. Anak yang diambil dari si pemegang hak asuh anak, seperti case saya atau case si artis Sania Marwa atau dulu Bunda Maya kan. Nah sebenarnya kasus seperti itu sudah termasuk mengenai penculikan anak gitu kan. Tapi di saat kami itu mengadukan ke polisi, tapi ternyata kami ditolak gitu, karena yang mengambil anak dari pemegang hak asuh adalah ayah kandungnya, jadi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dengan anak gitu kan, jadi tidak bisa karena memiliki hak yang sama baik ayah ataupun ibu seperti itu. Atas dasar dari kerancuan implementasi tersebut, akhirnya kami memberanikan diri untuk mengadu nasib kami ke Mahkamah Konstitusi. Udah ke Mahkamah Konstitusi juga ya? Iya, kami ibu-ibu yang biasanya kami di dapur, kami harus masuk ke ruang sidang yang seperti di TV-TV, dan benar itu ternyata megah sekali ruangannya. Kami ke sana, kami bertemu dengan 9 hakim, menjalani semua prosedur persidangan seperti itu, dan kami berterima kasih sekali semua teman-teman para pemohon. Berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah diwakilkan melalui kementerian dan lembaga terkait, bersama juga dengan DPR, akhirnya menegaskan bahwa pada frasa barang siapa tersebut bisa diberlakukan pada siapapun, maupun ayah ataupun ibu, walaupun dia memiliki hubungan hukum. Sekarang bagaimana, tadi saya bilang kan normanya ada Bu, hukumnya ada, tapi sekarang bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana mereka menerapkan hukumnya itu loh. Jangan sampai kita yang warga sipil yang nggak ngerti hukum gitu, yang nggak ngerti dengan istilah-istilah hukum, kita dipermainkan dengan frasa-frasa yang lain-lain seperti itu. Hal-hal itulah yang menjadi beban untuk kita semua di sini. Kalau mungkin kami semua di sini kan yang di Jakarta kan mungkin lebih mudah mengakses pemerintah. Tapi bagaimana teman-teman ibu-ibu di sana yang di pelosok? PR dari kita semua ini, baik dari Komjak, dari DPR, maupun dari KPK untuk mengawasi bagaimana penegakan hukum Indonesia, rentangan terhadap korupsi, gratifikasi, penanganan perkara. Ya, jadi kembali lagi persoalannya memang
ibu ibu Alin ini menjadi korban penganiayaan, ya, penganiayaan pada waktu dia ingin mendekat kepada anaknya yang sebenarnya hak asuhnya ada di ibu Alin, ya, tapi kemudian di disikapi oleh beberapa orang tersangka ini, baik itu mertua maupun suami dan lain-lain, dengan melakukan penganiayaan, ya, dengan beberapa penganiayaan secara fisik, ya, dicekik dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang perkaranya yang menjadi persoalan yang kita harapkan masuk ke pemeriksaan di persidangan, bahwa kelengkapan bukti, ada rekonstruksi, kemudian juga bahwa pembuktian bahwa ibu Alin ini juga mendekat kepada anaknya, punya hak asuh, itu juga sudah cukup ada, ya, sudah dilengkapi, ya, di bukti-bukti yang ada, ya. Tapi memang ini salah satu keprihatinan di Indonesia, ya, bahwa terjadi di tempat umum, di tempat publik, ya, di satu lobi sebuah mall, ya, dan ini menjadi banyak sekali yang menyaksikan. Nah, seperti yang tadi di-highlight oleh Bu Alin, dan menjadi perhatian dari Komisi Kejaksaan adalah proses penegakan hukumnya, dengan harapan akses to justice bagi perempuan yang menjadi korban atau berhadapan dengan persoalan hukum ini bisa segera dipercepat, atau sebenarnya sudah cukup lama, ya, prosesnya ini, kejadian di tahun 2022, ya, dan sekarang kita udah di penghujung 2024. Udah ulang tahun 2 kali, Bu. Udah ulang tahun 2 kali, anaknya dan juga ibu juga. Tapi kita berharap bahwa perkara ini menjadi perhatian dari aparat penegak hukum, baik itu pihak penyidikan yang melimpahkan berkasnya kepada kejaksaan dan juga kejaksaan yang menjadi jaksa penuntut umumnya, dan sudah mengkonfirmasi kepada Komisi Kejaksaan bahwa perkaranya sudah P21, kita ketahui bahwa perkara itu seharusnya ditindaklanjutkan dengan ke persidangan. Jadi kalau toh memang ada hal-hal yang menghambat, nah itu akan menjadi perhatian penegak hukum juga, karena prinsip peradilan yang cepat, murah, gitu, ya, dan juga memberikan keadilan itu mesti berlangsung. Ya, dan Ibu Ali sendiri gimana? Saya kira datang ke Komisi Kejaksaan ini udah beberapa kali, ya, untuk melengkapi informasi, dan juga hari ini juga mendapatkan penjelasan. Kami memang sengaja mengundang Ibu Ali karena kebetulan Bu Alin minta audiensi, dan Komisi Kejaksaan kemarin ini juga sudah meminta klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan kemudian mendapat jawaban, dan kemudian kita ingin menyampaikannya ke Bu Alin. Jadi sebenarnya hari ini pas, gitu, ya, kita jadi bisa ketemu. Jadi mungkin ada yang kesan dari Bu Alin terhadap Komjak, silakan disampaikan, atau juga karena ini juga kesempatan buat Komjak TV juga untuk menyapa ya sahabatnya atau pemerhatinya, dan juga kebetulan kan Ibu Alin ini cukup aktif, ya, dengan media komunikasi, podcast dan TikToknya. Silakan, Bu Alin. Ya, saya di sini sebagai pelapor. Saya mau berbagi sedikit buat teman-teman semua, terutama para perempuan yang senasib dengan saya. Kalian jangan pernah takut untuk berupaya, gitu. Terus berusaha, bekerja keras, bagaimana mencari keadilan. Walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita nggak punya backingan, tetap niatkan bulat. Kita berani speak up. Perempuan harus berani speak up, nggak boleh diam aja. Apalagi ya terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap kita, mengancam nyawa kita. Dan saya berterima kasih pada hari ini Ibu, karena Ibu sudah mewakili Komjak untuk menerima saya di sini, dan saya sudah mendapat titik terang terhadap perkara saya, bahwa perkara saya sudah dinyatakan P21 dan bersiap untuk bersidang seperti itu. Namun di sini ada yang perlu saya tekankan, Ibu, bahwa para tersangka ini belum ditahan, gitu kan. Padahal jelas pada pasal 21 ayat 1A itu menyatakan apabila ancaman 5 atau 5 tahun lebih itu dipidana ditahan, gitu kan. Ya, semoga keadilan ada untuk saya sebagaimana norma hukum yang berlaku seperti itu, dan kita berani untuk melawan gratifikasi, berani melawan yang namanya backing-backingan, begitu. Mau sampai kapan sih ada backingan-backingan begitu kan, Bu? Yang kembali lagi, semua ada di tangan kita semua yang mengawasi perkara ini. Iya, oke, iya memang tersangkanya, ya, beberapa orang ini tidak ditahan, ya, dan ini salah satu kewenangan dari penegak hukum di setiap tahapnya, ya, misalnya penyidik tidak menahannya
Kemudian juga kejaksaan juga kelihatan pelimpahan perkara ini belum melakukan penahanan gitu ya. Apakah nanti pengadilan setelah dilimpahkan akan juga melakukan penahanan, itu kewenangannya memang ada dasar hukum yang bisa memungkinkan untuk melakukan penahanan. Tapi kembali lagi ini menjadi kewenangan dari setiap tahap proses penegakan hukum ini sendiri ya. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian kita untuk mengamatinya. Jadi nanti saya akan cek ya, karena mesti ada alasan juga untuk penahanannya ya kan, apakah dia melakukan pengulangan perbuatan ya atau melarikan diri ya kan ya. Kalau P21 kemudian ada pelimpahan barang bukti dan juga penyerahan dari tersangkanya dari pihak penyidik kepada kejaksaan. Jadi saya kira ini juga menjadi hal yang kita akan pantau ya, dari Komisi Kejaksaan akan mengikuti perkembangannya dan meminta informasi perkembangannya dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Nanti tentunya akan siapa yang akan menyidangkannya akan kita ketahui selanjutnya. Dan saya kira mungkin juga percakapan ini saya jadi teringat sekarang ini adalah pada masa 14 hari kampanye di seluruh dunia ya, untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi satu kasus yang Ibu Arin alami adalah, apalagi ini jelas-jelas sedang ingin menikmati haknya adalah punya hak asuh atas anaknya dan kemudian mengalami kekerasan. Jadi ada satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dialami yang saya kira juga menjadi perhatian seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk kita semua, tidak hanya yang memberikan pemerhatiannya saja, tapi juga semuanya, termasuk juga penegakan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan persidangannya nanti akan disidangkan dan mendapat perhatian dari hakim, dan kemudian juga para pemirsa dari Komjak TV juga mudah-mudahan memantau terus perkaranya sehingga memberikan dukungan langsung kepada Ibu Arin. Terima kasih ya Ibu Arin ya untuk kedatangannya di Komjak TV ini, studio yang sebenarnya memang mulai di launching di tahun ini gitu ya. Jadi memang ini termasuk baru dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari semua pemirsa. Terima kasih semuanya.